Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Ulangi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cuma dikasih Tuhan, Rasul Paulus merasakan dalam dirinya ada satu kelemahan yang Rasul Paulus menyebutnya sebagai utusan iblis. Ya, duri dalam daging. Yang dia sudah 3 kali dia berseru, dia usir itu. Dia tetap saja tidak pergi. Lalu dia mendapat jawaban dari Tuhan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus menyadari bahwa dengan adanya utusan iblis itu, atau dia juga menyebutnya duri dalam daging itu, justru membuat dia tidak bisa sombong. Ya, dia bisa akhirnya menyadari ada kelemahan dirinya. Dia tidak sempurna. Nah, dari kelemahan itulah Rasul Paulus dia akhirnya tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, ketika orang punya kelemahan, ketika kelemahannya itu sedang dia rasakan, dia bagaimana bisa mengatasinya? Dengan bergantung kepada Tuhan. Sebab dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan yang akan menjadi sempurna. Artinya kuasa Tuhanlah yang akan memampukan orang mengatasi kelemahan itu. Ya, setiap orang mungkin beda-beda ya. Kalau Rasul Paulus tadi mengatakan ini duri dalam dagingnya itu seperti utusan iblis yang gak mau undur dari dia. Mungkin juga kelemahan kita macam-macam. Ada yang sakit penyakit mungkin. Aku sudah berdoa, tetap saja. Ya, sudah doa puasa juga tetap sakit. Kok nggak sembuh? Kok nggak pergi dari diriku? Mungkin juga itu masalah keuangan. Mungkin juga itu masalah keluarga. Mungkin dengan teman kerja. Dan masalah apapun itu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan engkau sudah berdoa, bahkan berulang kali engkau berdoa supaya itu pergi dari hidupmu. Kok nggak pergi? Bisa jadi ya itu seperti yang terjadi dengan Rasul Paulus. Saya tidak mengatakan pasti seperti itu ya. Ya bisa juga
Ya, memang Tuhan ingin menguji iman kita. Bisa juga memang kita lebih banyak berdoa. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan seperti Rasul Paulus ini. Ya, ternyata itu adalah yang diizinkan Tuhan supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong, tidak bermegah dengan dirinya. Bahkan dia katakan akhirnya setelah menyadari hal itu, dia terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, jadi inilah tujuannya. Ketika orang punya kelemahan, menyadari kelemahan dalam dirinya, apapun itu, akhirnya dia akan mengandalkan Tuhan untuk mengatasi itu. Ya, ketika ada kekurangan dalam dirinya, ada kelemahan dalam dirinya yang dia nggak bisa lepas dari itu. Dan akhirnya apa? Dia akan bergantung kepada Tuhan. Oleh kekuatan Tuhan, atau disebut juga kasih karunia Tuhan, maka kita akan dimampukan. Ya, mungkin ada orang yang lemah secara fisiknya, tetapi tetap bisa kemana-mana melayani Tuhan. Mungkin dia secara perekonomian bukan orang yang berlimpah hartanya, tapi dia bisa pergi kemana-mana melayani Tuhan. Oh, mungkin dia bukan orang yang katakanlah pinter, ya, pendidikannya tinggi, tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk jangkut jiwa di mana-mana. Ya, bisa saja. Ya, ada kelemahan-kelemahan, tetapi kelemahan-kelemahan itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menolong seseorang untuk bisa mengatasi semua kelemahannya itu. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan sadari kalau kita punya kelemahan, ya kita manusia punya kelemahan. Yang sempurna itu Tuhan. Tetapi di balik kelemahan kita, sadari juga bahwa ada kuasa Tuhan yang sempurna yang akan memampukan kita. Jadi kelemahan itu bukan menjadi halangan buat kita. Ada orang yang sakit tetap bisa juga mendoakan, bahkan menolong orang lain. Ada orang kekurangan tetapi dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Ada orang-orang yang katakanlah tidak punya kemampuan atau kepandaian yang macam-macam, tetapi dia bisa jadi berkat. Artinya apa? Kita menyadari kelemahan kita bukan halangan bagi Tuhan untuk memakai hidup kita. Yuk, mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, ketika engkau punya kelemahan dalam dirimu, jangan putus asa. Tetaplah andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Karena kuasa Kristus yang akan turun menaungi engkau, yang memampukan kita untuk bisa melewati semuanya dan melakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sekalipun sekali lagi ada duri dalam daging mungkin, ada kelemahan mungkin, tetapi semua itu tidak menghalangi untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar dari Rasul Paulus yang dia menyadari ada duri dalam daging. Dia menyadari ada utusan iblis yang sekalipun sudah diusir, sekalipun sudah berseru kepada Tuhan, tetap itu tidak diangkat darinya. Dan Rasul Paulus menyadari betul bahwa justru dalam kelemahan itulah dia akan lebih bergantung kepada Tuhan. Dan kelemahan itu tidak membuat dia terhalang di dalam melayani Tuhan. Kami pun mau terjadi dengan hidup kami sadari kelemahan kekurangan kami, tapi kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau. Dan kami percaya dalam kelemahan kami, kuasa Kristus akan turun menaungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan dari kami celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.